buru-buru kita konfirmasi dulu. Pak, apa benar Kamtibmas menjelang Pilkada DIY di daerah istimewa Yogyakarta aman? Baik, ini pertanyaan yang memang Nah, perlu ya, kita siarkan kepada masyarakat. baik. Karena kita tahu bahwa Yogyakarta ini kan identik dengan kota wisata, Benar. kemudian kota budaya dan kota pendidikan. Jadi kalau kita berbicara tentang kota ini, jadi orang tua yang seputaran di luar provinsi Jogja ini, dia berkeinginan anak-anaknya untuk bersekolah juga di Jogja kan. Kita tahu bahwa ini tempat pendidikan, segala level pendidikan ada. Nah, kami dari Polda DIY melihat itu sebagai suatu investasi. Jadi investasi ini adalah harus kita jaga. Jadi bukan hanya dengan menciptakan situasi kondisi, tetapi kita lihat bahwa investasi ini juga harus dijaga karena menyangkut dengan kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Nah, kalau terkait dengan situasi kota Yogyakarta, saya berbicaranya berdasarkan data. Karena kita tidak bisa menyampaikan situasi gangguan Kamtibmas tanpa data. Baik. Nah, ini kita lihat perbandingan minggu ke-24 dan minggu ke-25. Kalau kita berbicara minggu ke-25 itu tanggal 17 Juni sampai tanggal 23 Juni. Baik, gitu, ini ya. di tahun 2024. 2024. Nah, kita lihat bahwa kejahatan ini turun 23 kasus. Jadi setara dengan 25,56%. Sedangkan pelanggaran ini alhamdulillah pelanggaran itu tidak terjadi selama minggu ke-24 dan minggu ke-25. Kemudian untuk gangguan, nah gangguan ini naik 3 kasus, nanti kami akan sampaikan apa saja. Sedangkan bencana alhamdulillah di minggu ke-24 dan 25 itu tidak terjadi. Nah, kami dalam menyimpulkan situasi gangguan Kamtibmas ini berbicara terhadap 4 faktor, yaitu kejahatan, pelanggaran, gangguan, dan bencana. Baik. Gitu, seperti itu. Jadi gangguan Kamtibmas itu bukan hanya yang mungkin dipikirkan masyarakat huru hara yang terjadi, tapi tadi ya termasuk 4 faktor tadi ya, bahkan bencana dan lain sebagainya itu termasuk gangguan ketertiban dalam masyarakat. Bahkan kecelakaan pun masuk ke kejahatan. Gitu. Kejahatan umum karena kejahatan mereka. Umum. Iya. Jadi ada 4 faktor nih buat gitu. panjenengan yang mungkin pengen tahu sebetulnya yang mengganggu di masyarakat itu apa saja gitu ya, bukan hanya seputar huru hara ya. Iya, betul. Nah, kalau misalkan kita melihat sekarang di Jogja ternyata ada penurunan ya Pak ya. Iya. Walaupun mungkin sebetulnya bulan Juni dan Juli itu adalah bulan-bulan yang agak crowded karena Jogja lagi rame-ramenya nih. Betul. Tapi justru bahkan mengalami ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Penurunan ya. Masya Allah. Nah, kalau misalkan kita tak kenal maka tak sayang, dengan siapa sih Mia kali ini? Nah, Mia sedang bersama dengan Bapak Kombes Pol Dedi Rahmandayan. Beliau adalah Kepala Biro Operasi Polda Daerah Istimewa Yogyakarta ya. Semangat paginya luar biasa ini. Beliau sudah bersama saya untuk bagaimana sih nanti masyarakat nih biar tahu ya Pak. Ya, saya manggilnya Pak Dedi ya. Manggilnya Pak Dedi. Kira-kira apa sih yang harus diwaspadai masyarakat apalagi kita mau menjelang yang namanya pemilihan nanti beberapa kabupaten dan lain sebagainya, ada pemilihan kepala daerah dan lain sebagainya. Nah, kalau tadi ada 4 faktor ya Pak Dedi yang ada di masyarakat ini, yang tadi ada beberapa faktor yang bahkan minus, tidak ada bencana, namun ada beberapa yang turun, ini luar biasa. Nah, kalau misalkan kita ngomongin masalah kejahatan, nah kejahatan apa sih yang sering terjadi yang harus menjadi perhatian untuk semuanya kayaknya dari sekalangan masyarakat ini Pak Dedi? Ya, baik. Kita memang selalu mengerucutkan tentang terjadinya tindak pidana di tengah masyarakat. Karena banyak sekali jenis-jenis tindak pidana, khususnya terhadap kejahatan umum. Iya. Nah,
ada 5 tindak kejahatan yang menjadi selalu perhatian di wilayah ini, yang itu bisa kita sebut sebagai suatu, kita selalu menyebutnya crime index. Nah, crime index itu seperti pencurian pemberatan, kemudian pencurian dengan kekerasan, Baik. kemudian juga kasus penganiayaan, kemudian kasus pengeroyokan, Baik. termasuk juga kasus penggunaan atau pengedaran narkoba. Nah, 5 kasus ini tentunya kalau terjadi di tengah-tengah masyarakat ini bisa membuat resah masyarakat. Benar, Enci. Seperti pencurian pemberatan itu, kan ada harta masyarakat yang mungkin sudah dimiliki dengan susah payah, kemudian dilakukan tindak pidana dicuri. Nah, ini kan menimbulkan keresahan masyarakat. Keresahan dan mengganggu ketertiban tentunya Ya, ya. betul. Baik. Jadi oke. 5 kasus kejahatan itulah yang selalu menjadi perhatian kita supaya kita bisa tekanlah jangan sampai terjadi. Nah, kalau untuk narkoba di sisi lain, misalnya kalau terjadi banyak pengungkapan narkoba, itu artinya bahwa anggota kami yang bertugas di lapangan itu melakukan kegiatan yang sangat intens. Karena narkoba ini perlu penyelidikan yang perlu pendalaman, kemudian kita juga melibatkan masyarakat untuk memberikan informasi. Jadi aktivitas anggota bisa dilihat kinerjanya kalau pengungkapan narkoba itu banyak, gitu. Oke. Seperti itu. Baik, jadi banyak sekali sebetulnya tadi kejahatan-kejahatan yang bisa saja terjadi, apalagi yang tadi yang disampaikan terakhir adalah kasus narkoba ya, Pak ya. Yogyakarta kan adalah kota yang sangat homogen gitu ya, Ya, Pak, dari betul. berbagai kalangan, dari berbagai daerah yang Ya. datang di Yogyakarta. Untuk kasus narkoba sendiri, untuk di daerah istimewa Yogyakarta itu dari kalau mungkin minggu ke minggu atau hitungannya dari bulan ke bulan bagaimana sih? Kalau kemarin yang saya sampaikan tadi terkait dengan kasus narkoba, Ya. ini perbandingannya untuk minggu ke-24 sampai ke-25 ini mengalami penurunan. Penurunan. Ya, tapi Oke. kita juga jangan lengah bahwa Nah ini dia, betul. tidak Cik. ada ruang hampa di tempat manapun yang tidak bisa dimasuki oleh narkoba. Oke, Gitu. Jadi jahatnya narkoba itu bisa masuk ke segala usia, iya, segmen dan seperti itu ya. segmen manapun, Segmen manapun pejabat, ya. Pejabat apa, makanya. Kita mungkin pelajar. agak kaget ya ketika mungkin beberapa berita beberapa akhir ini ketika wah ada seorang ini ditangkap, ada seorang ini ditangkap. Wah ternyata narkoba ini Ya. ngeri ya Pak ya. Nah, ini satu upaya juga dari Polda supaya orang tua yang menitipkan atau menyekolahkan anaknya di provinsi ini, mereka di sana tenang gitu. Baik, oke. Tenang artinya jangan sampai bahwa mendengar bahwa kasus narkoba ada kemudian nanti berpikiran wah anak saya di sana bagaimana gitu kan. Nah, inilah salah satu upaya kita Oh, baik. bagaimana mengungkap narkoba ini begitu intens gitu. Gitu. Jadi biar stigma Yogyakarta yang adem, ayem, nyaman itu bener-bener gitu ya. Ya. Walaupun tadi memang kita tidak bisa karena tadi saking homogennya kota Yogyakarta, datangnya dari Mana-mana mana-mana saja. saja dengan karakter, Iya. dengan apalagi ini ada tahun ajaran baru dan lain sebagainya. Wow, luar Ya biasa. miniatur inilah, miniatur Indonesia lah Oh, Jogja betul. ini. Ada semua di sini Iya, ya. ada. Nah, dengan tadi kejahatan-kejahatan yang mungkin saja sering terjadi, kemudian juga apalagi dengan tadi kalau kecelakaan. Ya. Kalau kecelakaan ini sendiri Nah, kalau di Jogja seperti apa? Ini sangat menarik. Kalau berbicara kecelakaan lalu lintas, ini juga perlu saya sampaikan hasil evaluasi secara nasional yang perlu diketahui oleh masyarakat, terutama di minggu ke-25 kemarin, itu kita mendapatkan data dari pusat bahwa tingkat kecelakaan di Provinsi DIY ini dari 5 yang teratas ini, seluruh Indonesia, kota-kota di Indonesia, itu yang pertama itu Jakarta Timur, kemudian yang kedua itu adalah Makassar, kemudian yang ketiga itu Bantul. Bantul.
Itu. Justru malah ke Bantul ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir itu adalah Sleman. Ada Kemudian dua yang keempat Merauke gitu. Jogja ternyata masuk ke lima besar ini. Iya, Bantul dan dua Sleman. kabupaten ini. Dua kabupaten ini. Iya, itu. Wow. Itu juga. Pak Dedi, ini apa yang terjadi? Apakah mungkin saking kreditnya Sleman dan Bantul, atau biasanya faktor yang terjadi itu Yang kenapa pertama sih? kan memang Provinsi DIY ini menjadi daerah tujuan wisata ya. Baik. Gitu. Kemudian aktivitas masyarakat juga sebagian besar menggunakan kendaraan roda 2. Jadi kalau kita lihat jenis kendaraan yang terlibat kecelakaan ini banyak didominasi oleh kendaraan roda 2. Baik. Nah, kemudian juga tentunya ya kalau misalnya malam hari ini juga banyak terjadi, ini juga harus menjadi perhatian bagi masyarakat bahwa patuhilah rambu-rambu yang sudah ada. Kebiasaannya mereka melanggar traffic light, ingin buru-buru, menganggap bahwa situasi perempatan ternyata kosong, tapi ternyata dari arah yang memang yang harusnya berjalan hijau, dia kecepatan tinggi, tapi kita yang menganggap kosong dari posisi merah, kemudian menerabas. Nah, ini sering terjadi. Gitu. Sebagian besar karena kurang berhati-hatinya. Maunya satset tapi lihat yang kuning gitu wis nginceng sekolah doang ya, ternyata abang yang sana udah jalan gitu ya. Kuning kan harusnya berhenti. Nah itu jadi kuning bukan buru-buru untuk maju gitu. Pak Dedi, monggo matur ini kepada siapa saja. Harusnya kalau traffic light itu kan monggo dijelaskan ini biar pada paham ya. Kalau kuning itu biasanya harusnya itu kalau di masyarakat nih fenomena malah ngegas itu. Iya, karena kan supaya tidak merah kan gitu kan. Padahal itu sebenarnya tanda kita untuk memperlambat. Untuk berhenti gitu. Ini loh ya yang sering terjadi. Kuning itu bukannya ngegas, tapi harusnya kita sudah berhati-hati gitu ya. Kalau hijau baru jalan. Kalau merah ya benar-benar harus berhenti. Kadang-kadang aku merah oleh buntute kayak gitu loh. Aku nggak paham juga ini ya fenomena. Tapi memang ini yang menyebabkan makanya Bantul dan Sleman menduduki termasuk 5 besar kota yang di minggu ke-25. Di jadi minggu bukan satu tahun. Dalam minggu ke-25. Karena hitungannya memang per minggu gitu ya. 7 hari. 7 hari. Wow, itu dia yang hal-hal sekecil tadi ya Pak Dedi ya, yang harus kita waspadai ya di masyarakat. Jangan sampai hal-hal kecil yang itu menjadi bumerang untuk kita sendiri, karena memang harus berhati-hati. Nah, kemudian nih Pak Dedi, kalau tadi ada beberapa kejahatan narkoba dan lain sebagainya, tentunya tadi Pak Dedi mengatur bagaimana nanti orang tua yang menitipkan ke Yogyakarta itu, mereka yang datang ke Jogja itu tetap nyaman, aman. Nah, kira-kira apa sih hal-hal atau langkah-langkah yang dilakukan ini dari Polda DIY untuk lebih ngayomi atau lebih biar safety ketika aman nih di Jogja? Ya, khususnya terhadap masalah narkoba ya. Jadi dalam tindakan kepolisian itu kita ada kegiatan preventif dan yang terakhir ini semoga tidak selalu kita laksanakan, yaitu penegakan hukum. Nah, lebih banyak kita utamakan adalah kegiatan-kegiatan preventif. Nah, preventif ini lebih banyak kepada semacam sosialisasi, himbauan. Binmas itu fungsi utama yang untuk selalu masuk ke anak-anak pelajar di sini, ke kuliah-kuliah di tempat perguruan tinggi. Kita sampaikan bahwa masalah narkoba ini ya harus dihindari. Dan kita juga, salah satu cara kita juga tidak selalu pengungkapan narkoba itu kita publiskan di media, supaya orang tua kita yang di luar Provinsi Jogja itu tidak khawatir gitu. Tapi tetap kita tangani seperti itu. Kan kalau misalnya orang tua di Sumatera ngelihat TV, kemudian ada pengungkapan narkoba yang besar misalnya, di blow up gitu ya Pak ya. Jadi kan khawatir gitu. Ya. Anak saya di sana ngapain ini kan gitu. Nah, itu salah satunya itu. Kita menjaga nama baik provinsi ini sebagai kota pelajar. Untuk keamanan lingkungan ini Pak, bagaimana sih yang harus dilakukan masyarakat? Karena kita tahu juga sekarang ini sangat rawan juga tadi ya, misalkan untuk kayak pencurian, tindak-tindak seperti itu, mungkin pencurian sepeda motor. Apa sih yang tindakan preventif apa sih mungkin?
pencurian pemberatan Mm-mm. kasus yang banyak juga Baik. terjadi di tengah masyarakat. Mm-mm. Nah, salah satu upaya kita punya semacam kolaborasi dengan pemerintah provinsi, itu ada yang namanya Jaga Warga. Jaga warga. Ya, jadi Jaga Warga itu bersama dengan unsur Babin Kaptipmas, kemudian dengan teman-teman kita TNI, Babinsa. Nah, itu satu blok itu mereka ada semacam tim tersendiri untuk memastikan lingkungan itu aman. Gitu. Baik. Nah, semuanya itu terkoneksi sampai ke tingkat Polda. Jadi kalau ada hal-hal yang perlu ditangani secara bersama-sama itu secara berjenjang mulai dari tingkat Polda, kemudian Polres, Polsek, kemudian ke tingkat RW. Nah, Jaga Warga ini kan adanya di tingkat RW itu. RW, Iya. oke. Jadi Berarti ini ya sampai membina tingkat RW. kita, membina, ada pembinaan. membuat komunitas gitu dengan masyarakat. Jadi sinergi Iya, dari itu. dari Polri dan masyarakat ini Iya. memang ada juga ya dengan Iya. membentuk tadi kayak Jaga Warga Iya, bahkan di itu. setiap RW. Oke, nah itu dia. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, mungkin juga ada layanan-layanan Ada yang online dihubungi, ya. ada. Oke, nanti Gitu. bisa menghubungi juga Iya, gitu betul. ya. Nah, kalau sekarang ini kan juga lagi marak nih Pak tentang apa namanya tindak kejahatan malam dan lain sebagainya nih. Langkah-langkah yang juga dilakukan dari pihak kepolisian seperti apa? Nah, yang selama ini, bukan selama ini, beberapa waktu atau tahun yang lalu kan kita pernah mendengar adanya kejahatan jalanan Ya. yang dilakukan oleh anak-anak remaja. Keisengan yang unfaedah gitu Ya, ya. itu. Nah, oke. Jadi kadang-kadang sasarannya juga terhadap orang-orang yang mungkin tidak tahu menahu dan sebagainya gitu ya. Nah, salah satu upaya kita untuk menekan kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak-anak remaja ini, yang pertama kita mendata tempat-tempat berkumpulnya mereka gitu. Baik. Kemudian setelah mendata, kita lakukan himbauan untuk mengingatkan kepada mereka bahwa ini sudah larut malam untuk segera kembali. Kemudian juga kita menggunakan kerjasama dengan salah satu provider ya. Jadi jam 10 malam itu kita nanti dari provider itu menyebarkan semacam WA untuk mengingatkan kepada orang tua untuk melihat anaknya. Anaknya ada nggak di kamar gitu. Oh, oke. Gitu. Kalau tidak ada di kamar ya harus dicari gitu. Kan kadang-kadang kan orang tuanya tidur, kemudian anaknya keluar rumah nggak tahu, atau belum pulang nggak tahu. Baik. Nah, ini batas jam 10 itu kalau belum ada di rumah itu dihubungi di mana gitu. Nah, itu ada mengingatkan itu, masuk ke nomor-nomor di orang tua. Nah, itu kerjasama kita dengan provider, salah satu provider. Baik. Kemudian yang ketiga, kita juga ada kegiatan kepolisian yang ditingkatkan. Jadi setiap Polres itu mereka punya polsek. Nah, polsek ini misalnya Polres Sleman itu ada 20 polsek. Nah, 20 polsek ini ada zona rayonisasi gabungan. Jadi ada 4 polsek, 5 polsek, 5 polsek. Mereka gabungan, apel bersama, jam tertentu yang berubah-ubah jamnya, tapi yang jelas tengah malam untuk melakukan kegiatan patroli. Gitu. Jadi melihat sekumpulan anak-anak remaja yang konvoy dan sebagainya ini perlu kita ingatkan dan kita himbau. Seperti itu salah satu upayanya. Oke, jadi itu tadi ya upaya-upaya dari kepolisian. Jadi untuk stigma kemarin yang banyak kejahatan malam juga itu sempat meresahkan. Ya. Tapi ini semoga saja tadi dengan adanya banyak apel malam atau patroli malam gitu ya. Patroli malam ya yang dilakukan oleh pihak kepolisian, semoga saja ini bisa membuat anak-anak yang suka keluyuran malam sentil nanti ya. Nyentil bukan hanya sentil Pak Polisi gitu. Nah, Pak Dedi, kalau tadi beberapa kejahatan sudah mulai menurun dan
sebentar lagi nih di daerah istimewa Yogyakarta, Ya, terutama di beberapa kabupaten dan kota mungkin akan melaksanakan yang namanya pilkada. Nah ya. ini kan juga kemarin habis pilpres itu kan, waduh, kayaknya dari kepolisian waduh nggak sempet tidur ya. Gitu. Nah ini sudah mau mempersiapkan lagi nih akan ada pilkada serentak nih di tahun 2024. Kesiapan sendiri dari Polda DIY seperti apa sih Pak Ya, Dedi? baik. Ini juga perlu disampaikan, Hmm. sampaikannya dalam eh, sisi positif, Hmm. karena berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi kemarin yang terakhir terkait dengan Pilpres, Yeah. kita salah satu provinsi yang dari 44 perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi itu tidak ada di Provinsi DIY. Seperti harus dilakukan PSU atau ulang, kemudian PUSS. PUSS itu adalah penghitungan ulang surat suara. Baik. Nah, itu tidak terjadi Tidak di DIY. DIY. Hmm. Di kota besar di Jawa, kalau tidak salah, yang tidak ada seperti itu Jogja dengan Jawa Tengah. Gitu. Kita bersyukur, artinya segala penyelenggara Pilpres, aparat keamanan, masyarakat sudah bisa Bersinergi memahami. ya. Ya. Nah, terkait dengan pilkada sendiri, ini kan sekarang ini masih dalam tahap persiapan. Jadi pihak KPU sedang menyusun misalnya DPT, kemudian menyusun pembentukan PPK, PPS. Nah, kita sendiri nanti akan memulai operasi Mantap Praja ini pada saat tahapan penetapan pasangan calon. Itu di tanggal 27, pendaftaran pasangan calon. Itu 27 Agustus sampai 29 Agustus. Baik. Gitu. Kita akan melaksanakan operasi Mantap Praja terkait dengan pengamanan pilkada serentak yang ada di Provinsi DIY. Operasi Mantap Praja itulah nanti dari Polda DIY yang akan melaksanakan ini sebentar lagi karena akan ada pilkada serentak di tahun 2024 gitu ya. Nah, pastinya bersama-sama nanti ada sinergi masyarakat dan Ya, juga dari tentunya, kepolisian gitu ya. Dan alhamdulillahnya tadi yang dikatakan sama Pak Dedi, Jogja kemarin nggak ikut mindon gaweni gitu ya. Kalau istilah lainnya kan gitu ya. Ya, Kalau orang betul. Jogja wes alhamdulillah ya nggak ada mindon gawenya. Jadi sinergi yang bagus dari masyarakat dan juga kepolisian sehingga sudah berjalan dengan lancar Ya, seperti itu. alhamdulillah. Pak Dedi, apa sih yang ingin disampaikan ini kepada warga masyarakat Yogyakarta terkait dengan Kamtibmas dan juga persiapan Pilkada 2024? Ya, baik. Kalau terkait dengan Kamtibmas, saya menghimbau kepada masyarakat bahwa Kota Yogyakarta ini sudah menjadi suatu kota tujuan dari masyarakat di seluruh Indonesia. Nah, mari kita jaga nama baik Provinsi DIY ini sehingga mereka dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari tahun ke tahun, Kota Yogyakarta ini menjadi pilihan dan selalu di hati mereka. Gitu. Itu Kamtibmas ya. Mantap, oke. Kemudian kalau terkait dengan pilkada serentak, ya ini kan suatu kegiatan demokrasi yang memang harus ada di negara kita. Dan saya yakin bahwa kita semua masyarakat sudah sangat dewasa dan mencintai daerah ini, jangan sampai menodai kegiatan demokrasi yang 5 tahun sekali ini justru membuat catatan kepada masyarakat luar menilai bahwa kita ini tidak aman. Oke. Itu. Baik. Nah, Pak Dedi, terima kasih sekali untuk obrolannya di hari ini. Ini sangat berguna, bermanfaat sekali untuk kita semuanya, terutama masyarakat yang ada di Yogyakarta. Ternyata Polda DIY sudah melakukan kesiapan dan mari bersinergi bersama masyarakat Yogyakarta untuk menyukseskan Pilkada 2024. Terima kasih Pak Dedi. Sama-sama. Baik, demikian obrolan yang luar biasa dengan Bapak Kombes Pol Dedi Rahmandayan dari Polda DIY. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Jangan kemana-mana, kita konfirmasi dulu.